Silakan Mohon dari Demokrat. mohon izin pimpinan untuk Bappenas, saya yang akan bertanya dan selanjutnya untuk LKPP dari Pak Iya, Fatih. iya. Oke, Terima kasih, bagi tugas. Pak Menteri Bappenas. Saya melihat di dalam presentasi bahwa Bappenas membutuhkan kurang lebih 1.590 orang ASN baru dan juga membutuhkan kantornya minta baru dan juga minta coworking space-nya di tengah posisi kementerian-kementerian yang sangat erat berkolaborasi dengan Bappenas seperti Kementerian PU dipotong kurang lebih 80% anggarannya atau sekitar 80 triliun. Kita melakukan penambahan anggaran, penambahan ASN di tengah eh, kementerian yang sebenarnya sangat berhubungan erat dengan Bappenas, seperti Kementerian PU, malah tidak ada anggarannya, begitu, hampir tidak ada anggarannya. Ini tolong yakinkan kami kenapa Bappenas membutuhkan ini, begitu, karena sebagai wakil rakyat, tugas kami juga adalah mengingatkan kepada kementerian lembaga untuk selain memberi dukungan terhadap kebijakan presiden, tetapi juga harus mengingat bahwa setiap kebijakan akan berdampak kepada masyarakat. Ya, jadi jangan sampai efisiensi ini nanti hanya sifatnya mempertahankan ASN, which is good, karena kita melihat memang ASN kita juga butuh perhatian, tetapi jangan sampai ASN-nya dipertahankan, ASN-nya baru, infrastruktur kantornya baru, tapi ternyata tidak ada yang bisa dikerjakan karena kementerian yang selalu berkolaborasi ternyata tidak punya anggaran begitu. Apalagi seperti IKN dan lain-lain. Itu saat ini anggarannya juga masih belum jelas ya seperti apa. Dan yang kedua adalah saya melihat dari halaman 9 ada pemotongan anggaran kajian dan analisis 51,5%. Saya melihat bahwa dari secara kelembagaan Bappenas ini adalah lembaga yang diharapkan untuk bisa memberikan analisa, kajian, dan pertimbangan kepada Presiden terkait pembangunan ke depan. Bagaimana bisa negara mengharapkan Bappenas memberikan pertimbangan kepada Presiden, tapi kajiannya dikurangi, analisanya dikurangi. Nah, bagaimana Bappenas bisa memberikan jangan sampai ini alasannya kenapa karena kurang pertimbangan, karena kurang kajian, akhirnya Pak Menterinya jadi yes man kepada Pak Prabowo, misalnya kepada Pak Presiden. Padahal masyarakat membutuhkan kepala Bappenas untuk menyampaikan seril-realnya keadaan di lapangan, memberikan dukungan kepada Presiden dengan cara memastikan bahwa kebijakan Presiden ini akan lebih banyak dampak positifnya kepada masyarakat dibanding dampak negatifnya. Dan selanjutnya saya juga lihat alat tulis kantor ada efisiensi 90%. Sebenarnya di era digital kita melihat ini sebagai angka yang mungkin bisa dipahami atau bisa dimengerti karena sudah segala macam sudah elektronik. Tetapi kami melihat bahwa selama ini Bappenas banyak dicari oleh masyarakat khususnya dalam bidang pelayanan publik untuk keterbukaan informasi dan proses administrasi. Jangan sampai Bappenas sebagai lembaga negara yang punya muka perencanaan pembangunan nasional, tapi ketika masyarakat datang ternyata misalnya mengisi formulir atau apa lain-lain, ternyata tidak punya pena, tidak punya kertas, tidak punya apa-apa begitu ya. Jadi jangan sampai ini juga merusak sistem yang sudah berjalan sehingga efisiensi yang diharapkan ini efisiensi yang tepat terarah, jangan hanya untuk menyenangkan pimpinan saja. Harus dipastikan Bappenas tetap bisa beroperasi dengan optimal begitu. Karena kami khawatir dengan efisiensi anggaran alat tulis kantor sampai 90%, pelayanan publik hampir pasti bisa terganggu begitu. Dari proses administrasi dan juga keterbukaan informasi, ini biasanya berkaitan dengan alat tulis kantor dan lain-lain. Tolong dipertimbangkan sehingga ini juga tidak membuat Bappenas sebagai lembaga yang ada lembaganya saja, tapi tidak ada yang bisa dikerjakan begitu. Dan selanjutnya yang terakhir, mohon dipastikan saya melihat bahwa masyarakat sebenarnya berharap banyak kepada Bappenas untuk ikut menilai makanan bergizi gratis program terbesar Presiden kita. Kita melihat bahwa salah satu yang sudah dipresentasikan oleh Bappenas adalah swasembada pangan dan energi, ya seperti yang tercantum dalam presentasi. Sebagai lembaga yang tugasnya merencanakan dan menganalisa kebijakan, perlu diingat bahwa kita dalam mengupayakan swasembada tidak hanya berbicara memperbesar kemampuan supply, tapi juga memastikan stabilitas pasar, value harga, dan kemampuan daya beli masyarakat, sehingga perencanaannya Bappenas ini dapat mencapai kenyamanan atau kesejahteraan masyarakat, begitu kan pada akhirnya. Sehingga kemudian jangan sampai ada kebijakan yang lolos kepada Presiden atau kebijakan yang sudah berjalan, sudah diumumkan oleh Presiden, tapi ternyata Bappenas tidak ikut memberikan masukan, tidak memberikan pertimbangan. Apalagi setelah sudah seperti ini, analisis kajian
anggarannya dipotong 50%. Berarti Bappenas akan mengeluarkan produk-produk yang minim kajian, minim analisis, dan itu yang akan dipersembahkan untuk masyarakat. Bappenas bukan kementerian yang bisa melaksanakan kegiatan secara langsung tatap muka dengan masyarakat, tetapi kajian dan analisis ini akan sangat penting karena negara kita tidak boleh lagi bertambah kebijakan atau peraturan atau produk dari kementerian lembaga yang kurang perencanaan dan kurang analisis. Takutnya nanti viral percuma begitu. Terima kasih pimpinan, itu dari saya. Selanjutnya untuk LKPP dari Pak Fatih.